Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Priscilia Taku dari kelas 3D PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum SD dengan dosen pengampu Ibu Nurfadlia SPD MPD. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan yang perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Adapun secara garis besar, perkembangan kurikulum setelah dibukukan dapat dilihat dari yang pertama, ada kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini adalah kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan. Memakai istilah dalam bahasa Belanda artinya Leerplan, yaitu rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibandingkan istilah kurikulum 3 atau dalam bahasa Inggris kurikulum 3. Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok. Yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pengajarnya. Yang kedua, garis-garis besar pengajaran. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan, maka pendidikan sebagai development konformis lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat serta sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Yang selanjutnya ada kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu ada kurikulum 1964 atau disebut dengan Rencana Pendidikan 1964. Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional artistik, kepribadian dan jasmani. Ada yang menyebut Pancawardana berfokus pada pengembangan daya cipta rasa, karsa, karya, serta moral. Yang selanjutnya yaitu kurikulum tahun 1968. Pada kurikulum 1968, proses dan aktivitas pembelajaran dititik beratkan pada program Pancawardana sebagaimana pada kurikulum tahun 1964. Pancawardana berarti kurikulum yang bertujuan untuk 5 hal pokok, yaitu pengembangan kecerdasan, moral, kepribadian, emosional, dan jasmani. Sehingga dalam konsep ini kurikulum harus mampu mengembangkan daya cipta, bagaimana berpikir cerdas, rasa, bagaimana mengolah dan menggunakan rasa terdalam manusia, karsa, bagaimana menumpuk keinginan dan motivasi, karya, bagaimana berbuat dalam bentuk nyata, serta moral, bagaimana berperilaku baik.
Kurikulum pada tahun 1968 merupakan kurikulum pada masa awal-awal Orde Baru, sehingga kelima unsur dalam Pancawardhana tersebut harus menjadikan manusia Indonesia yang Pancasila yang berdasar kepada 5 sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya ada kurikulum tahun 1975. Kurikulum tahun 1975 ini, sebagaimana kurikulum sebelumnya, kurikulum 1975 ini merupakan kurikulum yang bersifat sentralistik atau dibuat oleh pemerintah pusat dan sekolah tinggal yang melaksanakan. Untuk memahami kurikulum ini, maka dapat dilihat dari orientasi yang digunakan, mata pelajaran yang diberikan, proses pembelajaran yang dilakukan, pendekatan yang dipakai, dan proses evaluasi yang diterapkan. Yang selanjutnya ada kurikulum tahun 1984. Kurikulum tahun 1984 merupakan kurikulum penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Dalam kurikulum ini, teori belajarnya tidak lagi menggunakan behavioris, tetapi lebih mengikuti teori-teori humanis yang berpusat pada peserta didik dan berorientasi kepada proses. Hal ini dapat dilihat dari pendekatan yang dipakai dalam kurikulum ini, yaitu pendekatan keterampilan proses atau cara belajar siswa aktif atau CBSA. CBSA sendiri adalah pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk terlihat secara aktif. Keterlibatan di sini lebih ditekankan pada keterlibatan aktif mental siswa, walaupun juga tidak mengesampingkan keterlibatan fisik dan intelektual. Selain berpusat pada peserta didik dalam CBSA, kurikulum ini juga berorientasi kepada tujuan instruksional. Artinya bahwa apa yang disampaikan dan dilakukan dalam proses belajar mengajar di kelas harus mengacu pada tujuan yang ditetapkan, karena asumsi dasarnya adalah bahwa pemberian pengalaman belajar di dalam kelas sangatlah terbatas, sehingga proses pembelajaran harus benar-benar fungsional dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, sebelum menentukan materi maupun proses pembelajaran, maka guru harus merumuskan terlebih dahulu tujuan yang diharapkan dari serangkaian proses yang akan dilakukan. Dalam kurikulum ini, materi disampaikan dengan model sequence semakin meluas seperti sebuah spiral. Materi atau bahan pelajaran disampaikan dalam bentuk mata pelajaran. Adapun salah satu contoh struktur kurikulum 1948 untuk madrasah ibtidaiyah, yaitu tingkat dasar, adalah Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, sejarah Islam, bahasa Arab, PMP, matematika, ilmu pengetahuan alam, olahraga, dan kesehatan, pendidikan jasmani, keterampilan khusus serta bahasa daerah. Yang selanjutnya ada kurikulum tahun 1994. Sebenarnya kurikulum 1994 merupakan kurikulum penyempurna dari kurikulum 1984. Dalam pembelajarannya, kurikulum 94 masih menggunakan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif, tetapi telah mengenal istilah-istilah life skill atau pendidikan kecakapan. Dalam proses pembelajarannya, kurikulum 94 masih menggunakan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif, tetapi telah mengenal istilah-istilah life skill atau pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup yaitu adalah suatu kecakapan yang harus dimiliki seseorang untuk berani menghadapi problem hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan. Kemudian dengan kecakapan tersebut, siswa secara proaktif dan kreatif dapat mencari serta menemukan solusi di setiap permasalahan sehingga mampu mengatasinya. Kurikulum ini juga pernah mengalami pemangkasan materi overlapping dengan suplemen 1999 sebagai penguatan dari materi yang terpangkas. Setiap mata pelajaran tersebut disampaikan secara terpisah. Dalam pengorganisasian materi, pengorganisasian lebih bersifat sekuens, logis, dan psikologis. Selanjutnya, kurikulum tahun 2004.
Kurikulum pada tahun 2004 merupakan resolusi dari kurikulum-kurikulum sebelumnya yang dianggap hanya berbasis pada input dan proses sehingga mengarah pada stagnasi pedagogik yang akan sulit untuk beradaptasi dengan tuntutan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kurikulum ini sering disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK karena seluruh proses pendidikan di sekolah ditetapkan standarnya berdasarkan kompetensi yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada kemampuan melakukan kompetensi atau tugas-tugas dengan standar performansi tertentu. Sehingga hasilnya dapat dirasakan peserta didik berupa seperangkat kompetensi tertentu. Tujuan utama kurikulum ini adalah mendirikan atau memperdayakan sekolah dalam mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan kepada peserta didik sesuai dengan kondisi lingkungan. Implementasi kurikulum berbasis kompetensi di setiap lembaga pendidikan merupakan respon dari kebijakan Depdiknas tentang pelaksanaan Broad Based Education atau BBM dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga implementasi KBK menggunakan konsep BBE yang berorientasi pada life skill atau BBELS dan berupaya untuk mendayagunakan seluruh potensi sumber belajar yang dimiliki oleh sekolah atau di sekitar sekolah. Orientasi life skill ini sedikit berbeda dengan orientasi life skill pada kurikulum 1994 karena life skill pada kurikulum 2008 ini telah ditekankan pada pengintegrasian secara utuh dan menyeluruh aspek-aspek potensi serta kualifikasi belajar siswa baik berkenan dengan aspek jasmani maupun rohani. Jika dilihat dari konsep dasar BBE tersebut, kurikulum berbasis kompetensi merupakan suatu model kurikulum yang memfokuskan sasarannya kepada kemampuan atau penguasaan kompetensi dalam bidang-bidang praktis, sehingga kurikulum berbasis kompetensi merupakan model kurikulum yang dikembangkan dari kurikulum teknologis. Selanjutnya ada kurikulum tahun 2006. Kurikulum 2006 sering disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang merupakan kelanjutan dari kurikulum berbasis kompetensi. KTSP ini terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Dalam KTSP ini, setiap satuan pendidikan berhak dan diberi otonom seluas-luasnya untuk mengembangkan kurikulumnya. Sekolah memiliki wewenang luas untuk mengembangkan secara mandiri sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing sekolah. Struktur kurikulum dalam KTSP ini menuntut 5 kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani olahraga. Kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 mempunyai karakteristik utama. Yang pertama, diterapkan guna mengantisipasi berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, pendekatan transmisi bersifat desentralistik dan berbasis kompetensi dan dikembangkan oleh pusat kurikulum. Kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006 mempunyai karakteristik utama, yaitu merupakan pengembangan dari kurikulum 2004. KTSP merupakan panduan dan acuan penyusunan kurikulum setiap tingkat satuan pendidikan, bersifat desentralistik, berbasis kompetensi, menggunakan standar nasional dan dikembangkan oleh BSNP. Yang terakhir ada kurikulum 2013. Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. Kompetensi ini dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan.
Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk kriteria keberhasilan. Kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat, setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, meraih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran, dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. Baiklah, hanya itu penjelasan perkembangan kurikulum di Indonesia dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.